Saya itu mulai masuk di Karangmenjangan 15 September. 15 September 2004. Baik. Ya, sehingga saya opname di sana selama 10 hari. Menurut penjelasan dokter, ada 2 pembuluh darah saya yang hampir tersumbat. Yang hampir tersumbat. Iya. Seberapa hampir tersumbat Bapak ini? Sudah 90%. 90% ya Pak ya? Dua-duanya. Baik, dua-duanya ya. Iya. Di sini juga ada gambarnya dari gambaran pembuluh darah jantung Iya. Pak Salah ya. Iya. Yang menyatakan bahwa hampir 90% sudah tersumbat. Sudah tersumbat. Ya, sebenarnya Bapak Salah ini sendiri masuk ke rumah sakit sendiri atas keluhan apa Pak? Sakit kah? Saya itu nyeri dada. Nyeri saya. dada. Ya. Kalau saya beraktivitas, itu nyerinya sampai di sini nyeri sampai ke belakang. Sampai ke belakang ya Iya. Pak ya? Gitu. Baik, sampai terasa di punggung ya? Betul. Baik, pada saat itu sempat merasa sesak juga? Betul, Baik. seperti tertekan gitu dada itu. Gitu. Ya, dan akhirnya langsung berobat ke rumah sakit ya? Ke rumah sakit. Dan 10 hari di sana ya Pak ya? 10 hari di sana. Itu menjalani apa saja Pak? Ya di sana saya dilihat pembuluh darah saya itu jalannya putus-putus. Baik, ya. Sehingga pada saat itu langsung disuruh opname. Padahal saya tidak siap opname pada waktu itu. Iya, hanya Tapi berbekal dokter- baju saja Betul. Pak ya? Akhirnya ya dokter mengatakan tanda tangan kalau bapak mau pulang. Baik, Nah, gitu. wah tanda tangan ya. Setelah tanda tangan, saya tanya apa masalahnya. Ya karena pembuluh jantung saya itu tadi putus-putus jalannya darah. Dengan demikian katanya dokter, ada suatu kejadian pembuluh jantung orang yang sedang seperti saya itu di pertengahan jalan meninggal. Baik, Nah, wah. sehingga saya pasrah sudah, oke dah terserah. Gitu. Ya, meskipun hanya berbekal baju yang di Betul. badan ya Pak ya. Betul. Lalu terus selain pemeriksaan ini yang menyatakan bahwa hampir 90% ya, Ya. hampir tersumbat, ada pengobatan mungkin ataukah terapi yang Bapak alami selama 10 hari di rumah sakit? Ya ada terapi. Obat saja. Bukan obat. Saya dimasukkan ke ICU selama 3 hari 3 malam. Baik. Sesudah itu saya diturunkan ke tempat sal, ruang kelas. Iya. Di ruang kelas di pengobatan. Sesudah itu langsung saya di-CAT. Masukkan kateter mungkin Ya, ya? kateter Iya. bilang. Terus dokter mengatakan Bapak harus diberi ring. Di jantungnya? Ya, di jantung saya. Baik, ya. Nah, kalau saya mengatakan belum sanggup dokter, saya begitu kan. Oh, kalau belum sanggup nanti 6 bulan lagi. Pikiran saya berjalan. Oh, kalau masih 6 bulan berarti saya masih hidup. Baik. Jadi saya kerjakan dengan obat jalan saja dulu begitu. Ya. Kemudian melihat TV pada waktu itu kalau tidak keliru Pak Bahrudin. Putrinya itu katanya jantungnya juga kok sudah Bermasalah. bocor. Baik. Ya. Nah, kemudian baik, lari saya mencari jalan penataran nomor 2, Ya. Venesia. Baik. Iya. Iya. Itu tadi setelah 6 bulan ditawarkan untuk menjalani pemasangan ring. Pemasangan itu. ring. Ya. Bapak sendiri tidak siap ini karena takut atas operasi atau apa ini Pak sebenarnya? Ya, Bapak menurut tahu. saya ring itu kan itu logam. Masa masuk di daging itu bisa bersenyawa kan tidak mungkin. Iya, baik. Jadi saya menolak. Suatu barang asing begitu ya? Betul, begitu, barang ya. asing. Nah, akhirnya Bapak datang ke tempat praktek Pak Aziz ini. Aziz, ya. Selama berapa kali Pak kalau boleh tahu? Saya 6 kali. Selama 6 kali. 6 kali dirawat oleh Pak Aziz. Ini datanya. Iya. Sekarang sudah merasakan perubahan. Bukan hanya merasakan perubahan, merasa sudah sembuh. Baik. Sebab saya ini sudah jalan 5 kilo dengan jalan kegiatan cepat. Baik, jadi tidak ada masalah lagi. Tidak ada masalah lagi. Tapi itu Bapak merasa sehat. Apakah Bapak sudah memeriksakan kembali ke dokter? Sebentar lagi tanggal 27. Tanggal 27 sudah menyiapkan jadwal ya Pak ya? Jadwal sudah. Ya, senang sekali dan saya berharap untuk tahu sebenarnya kira-kira hasil pemeriksaan dokter nantinya setelah Ya. tanggal 27 apa begitu ya Tapi Pak kalau ya? pemeriksaan Sinse sudah. Baik, Katanya Sinse sudah baik. sudah baik ya. Betul. Dan keluhannya sudah tidak ada ya Pak ya? Sudah tidak ada. Ya, pada saat pertama kali, itu kan 6 kali ya Pak ya, Ya. jadi sekarang sudah merasa Ya. sehat. Pada saat pertama kali mengalami pengobatan ini, apakah Ya. ada perubahan juga Pak? Ada. Langsung ada. Yaitu dari nyerinya atau dari sesaknya? Ya dari nyeri, dari sakitnya itu berkurang. Dari Terus aktivitasnya berang- juga Pak? Ya. Dari aktivitasnya juga Dari berubah? aktivitas juga berubah saya. Baik. Karena oleh dokter pada waktu saya kontrol, Pak sambil jalan coba 20 menit. Ya. Saya tidak 20 menit.
bisa 60 menit. Begitu ya Pak, Iya. bisa 1 jam. Baik. Ya, sebenarnya apa sih metode apa yang dilakukan oleh metode Panasia untuk menyembuhkan penyakit jantung dari Pak Saleh ini? Mungkin Mas Rafiq? Silakan Pak Rafiq. Silakan Mas. Sebenarnya yang dilakukan Panasia itu hanya melonggarkan pembuluh darahnya ya, sehingga gerakan jantung itu yang dinilai oleh Panasia itu bukan hanya jantung saja, Baik. tetapi adalah harmonisasi dengan saluran-saluran yang ada di tangan, di dada. Baik. Dalam hal ini mungkin pembuluh darahnya begitu juga Ya, ya? keseluruhan itu adalah merupakan sistem yang harmonis yang karena penurunan elastisitas itu kemudian terjadi pengendapan atau mungkin sebaliknya. Nah, Panasia melakukan normalisasi ini untuk melancarkan. Kemudian dengan sistem yang ada dalam tubuh metabolisme itu sumbatan itu mulai diproses oleh enzim-enzim yang terjadi, kemudian itu menjadi lebih longgar. Pada kasusnya Pak Soleh ini mungkin kalau secara medis diperiksa ada kemungkinan bahwa itu tidak hilang sampai 100% enggak, mungkin masih juga ada beberapa, tetapi rasa nyeri yang tidak muncul itu karena tubuh sudah bisa menerima bahwa kondisi itu mampu menjadikan seseorang cukup sehat. Tapi waktu nyeri sebelumnya itu adalah komplain dari tubuh bahwa itu adalah suatu bahaya. Mungkin karena sirkulasinya tidak senormal kebutuhan biasa begitu ya Pak ya? Bagaimana nih Pak ceritanya? Asam urat itu untuk saya kemarin itu bengkak ini, utut lalu lutut ini, dua-duanya, terus di sini di mata kaki sampai ke sini. Ya cuma dirawat sama Pak Asis itu aja. Baik, di bagian yang terasa sakit dan Tidak, bengkak itu. yang tidak terasa sakit pertama kali. Sesudah yang sakit begini akhirnya tidak sakit. Baik. Saya tidak bisa jalan saya Ya. pertama kali itu. Wong kaki itu istri suruh ngangkat kalau mau tidur saya. Begitu ya Pak ya? Iya. Baik, terus sekarang tidak ada keluhan lagi. Tidak ada Pak, ya? keluhan lagi, sudah bisa lari kok. Ya. Untuk asam uratnya sendiri berapa kali pengobatan atau langsung berbarengan dengan 5 kali. Ya. 5 kali betul. Ya, tapi tidak saat bersamaan ya Pak ya? Kita lihat sikonnya apakah tubuh pasien itu mampu nggak didobel. Kalau mampu didobel itu lebih menghemat waktu ya, meskipun biayanya juga jadi double, tapi kan penderitaan cepat selesai. Dalam Selesai. 1 hari begitu ya Pak ya? Itu mungkin naik tangga susah ya waktu itu. Nggak bisa Pak. Ya, Selangnya aja masih diangkat kalau mau tidur. Apalagi naik tangga. Apalagi naik tangga ya Pak ya? Jangan kan naik tangga. Nggak bisa. Ya, alhamdulillah waktu itu perawatan yang keberapa Pak bisa naik tangga itu Pak? Ketiga. Ketiga ya. Hanya dalam 3 perawatan ya? Tiga kali perawatan. Iya, kalau untuk Ibu Ati Sendiri. Sebaiknya orang sakit itu jangan mengkonsumsi obat. Lebih baik ya periksa sama Pak Asis. Karena apa? Langsung saraf-sarafnya diperbaiki. Kalau minum obat itu kan ada reaksi kepada yang lain. Jadi lebih baik secara alternatif. begitu ya Pak ya? Baik Pak, kalau misalnya orang takut adalah ketergantungan obat misalnya ya Pak ya, Iya. kalau di Panasia ini apakah tidak ada ketergantungan misalnya untuk Bapak Saleh sendiri yang sudah merasa sembuh, apakah nantinya harus terus kontrol ke melalui suatu terapi atau bagaimana Pak? Atau benar-benar lepas ini Pak? Kalau menurut saya ini harus tetap kontrol, jaga, kan kita tidak tahu penyakitnya yang ada di mana. Benar, ya. Jadi perlu. Karena apa? Tidak ada pantangan makanan. Baik, Sedangkan si kecil C saja, buah saja dipantang, baik. tidak boleh dimakan. Iya, iya. Nah, kalau Pak Asis tidak ada, sekarang saya bebas. Ya mungkin Pak Aziz ingin menambahkan bagaimana Pak? Begini, semua kan punya keistimewaan ya, entah namanya sinse atau dokter. Dan obat itu sesuatu yang luar biasa yang tidak perlu ditakuti, tidak perlu dibenci, tapi kita manfaatkan, tapi juga jangan ketergantungan gitu. Kemudian akhir-akhir ini banyak pasien yang datang dengan keluhan yang sangat kasihan, tetapi secara laboratoris tidak ketemu. Tidak ada kelainan Nah, ya? sebenarnya itu nggak perlu putus asa, kita sudah sering nangani seperti itu, ternyata hanya ya nggak rumit lah, nggak berat. Baik. Hanya mungkin karena keterbatasan lab ya, kita percaya bahwa lab sekarang ini belum sempurna. Karena saya sangat yakin bahwa lab sekarang belum sempurna, karena saya sangat yakin 5-10 tahun yang akan datang alat-alat yang lebih canggih. Baik, ya. Kalau saya yakin sekarang sempurna, berarti saya yakin bahwa 5-10 tahun lagi tidak akan ditemukan lagi. Baik.
Jadi kita harus tanyakan sinyal saraf yang dikeluhkan pasien dan itu solusinya bagaimana. Baik, Nah, berarti untuk perawatan dari metode penesi ini juga bisa mengalami penyempurnaan ya Pak ya? pasti harus ya. Jadi yang dari tadinya 10 bisa menjadi lebih lagi ya Pak ya?